Helikopter adalah pesawat terbang dengan sayap berputar yang lazim disebut sebagai baling-baling. Nama helikopter berasal dari bahasa Yunani, helix dan pteron. Helix berarti spiral atau berputar, dan pteron berarti sayap. Salah satu keunggulan helikopter adalah kemampuan untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, sehingga helikopter dapat mendarat di berbagai tempat yang tak bisa didarati pesawat terbang bersayap tetap. Helikopter juga mampu terbang diam mengambang di udara yang disebut sebagai hovering, memungkinkan helikopter dapat menurunkan pasukan di medan yang sulit dengan teknik rappelling. Karena keunggulannya itulah, helikopter banyak digunakan oleh kesatuan TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan tentunya Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia dalam sejarahnya telah banyak menggunakan beragam jenis helikopter. Jenis-jenis helikopter yang pernah digunakan TNI diantaranya adalah Mi-4, helikopter raksasa Mi-6, S-58 Twinpack, SA-313, Bell 205, dan lain-lain. Helikopter tersebut kini sudah tidak beroperasi. Sebagai penggantinya, TNI mengoperasikan beragam helikopter yang lebih baru. Inilah jenis-jenis helikopter yang digunakan oleh TNI. Bisa dibilang, Bell 412 adalah tulang punggung kavaleri udara TNI Angkatan Darat saat ini. Ini karena, mengingat dari segi jumlah, helikopter ini paling banyak populasinya di Angkatan Darat. Sebagai sebuah utility helikopter atau helikopter serbaguna, helikopter ini dapat difungsikan sebagai helikopter angkut pasukan, pengangkut logistik, evakuasi medis, hingga helikopter serbu. Bell 412 aslinya dibuat oleh perusahaan Bell Helicopter Textron yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat. Tetapi, Bell 412 yang digunakan TNI dibuat dan dirakit oleh IPTN, yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia. IPTN mendapatkan lisensi dari Bell Helicopter untuk membuat Bell 412 di Indonesia. Helikopter yang dibuat di Indonesia ini bernama NBell 412. Ada tambahan huruf N yang berarti Nusantara, menandakan helikopter ini dibuat di Indonesia. Helikopter ini dipergunakan di Indonesia mulai tahun 1984. Tipe yang pertama kali dipakai adalah NBell 412SP atau Special Performance. Kemudian, pada tahun 90-an muncul varian lainnya yaitu NBell 412HP atau High Performance dan EP alias Enhanced Performance. Selain dipergunakan oleh TNI Angkatan Darat, NBell 412 juga digunakan oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Darat memiliki sekitar 44 unit helikopter NBell 412 dan sedang melakukan pemesanan tambahan, sedangkan TNI Angkatan Laut mempunyai 7 unit. NBell 412 ditenagai oleh 2 buah mesin turboshaft Pratt & Whitney PT6T. Kecepatan maksimal helikopter ini antara 240 hingga 260 km per jam, tergantung variannya. NBell 412 mampu terbang hingga ketinggian maksimal 6.000 meter, dan dengan bahan bakar penuh mampu menjangkau jarak 571 km untuk varian SP. Sedangkan varian 412 EP bisa mencapai jarak lebih jauh, 874 km. Sebagai pengangkut pasukan, helikopter NBell 412 mampu membawa 11 personel bersenjata lengkap. Untuk persenjataan, helikopter ini dapat dipasangi senapan mesin FN MAC maupun Gatling Gun M134. Sebelum Indonesia memiliki helikopter serang seperti Mi-35 dan AH-64 Apache, helikopter NBU 105 difungsikan sebagai heli serbu utama oleh TNI Angkatan Darat. NBU 105 merupakan helikopter ringan yang diproduksi oleh IPTN berdasarkan lisensi dari MPB atau Messerschmitt Volkow Blohm. Helikopter ini akrab disebut sebagai Volkow karena dikembangkan oleh perusahaan Volkow sebelum akhirnya merger membentuk MPB. Helikopter ini aslinya bernama BU-105. Karena di Indonesia diproduksi oleh IPTN yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia, ada tambahan huruf N di depan menjadi NBU 105. Indonesia telah memproduksi 123 unit NBU 105. Selain digunakan oleh TNI, juga telah diekspor ke beberapa negara, misalnya ke Yordania. Dalam membuat NBU 105, sebagian besar komponen sudah dibuat di Indonesia, hanya baling-baling dan transmisi yang disuplai dari Jerman. Untuk mesin, menggunakan mesin turboshaft Allison buatan Amerika Serikat. Ketika difungsikan sebagai helikopter serbu oleh TNI, helikopter ini dipasangi berbagai jenis senjata dengan beragam konfigurasi. Senjata yang dipasang misalnya pot senapan mesin. Salah satu contohnya adalah pot senapan mesin buatan FN Herstal, yaitu FN HMP 250.
yang di dalamnya berisi senapan mesin FNM3P kaliber 12,7 mm. Selain senapan mesin, NPU-105 juga dapat dipasangi peluncur roket FFAR atau Folding Fin Aerial Rocket. Diberi nama FFAR karena saat berada di dalam peluncur, sirip atau fin roket ini dalam posisi terlipat dan akan membuka saat ditembakkan. Berat kosong helikopter ini hanya 1.276 kg. Dengan tambahan berat bahan bakar, personel dan senjata, heli ini mampu terbang dengan bobot maksimum 2.500 kg. Karena berukuran relatif kecil, helikopter ini hanya dapat memuat 4 orang penumpang, selain pilot dan kopilot. Dengan tenaga 2 mesin turboshaft Ellison, NPU-105 mampu melaju dengan kecepatan maksimum 242 km per jam dan dapat terbang hingga ketinggian 5.000 meter. TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara semuanya mengoperasikan helikopter ini, baik PU-105 buatan MBB maupun NPU-105 buatan IPTN. Sekitar 20 NPU-105 dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat, sedangkan TNI Angkatan Laut memiliki 8 unit. TNI Angkatan Udara menggunakan PU-105. Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki helikopter jenis ini. Inilah helikopter dengan kapasitas angkut terbesar yang dimiliki TNI saat ini. Helikopter buatan Rusia ini pertama kali didatangkan ke Indonesia tahun 2011. Versi yang dibeli adalah Mi-17V5. Mi-17V5 adalah versi ekspor dari helikopter Mi-8 MTV-5 yang digunakan oleh Rusia. Pembelian pertama sebanyak 6 unit. Dari target total 18 unit, TNI telah memiliki 12 unit. Namun, 1 unit jatuh dalam kecelakaan di Malinau tahun 2013. Nama lengkap helikopter ini adalah MIL Mi-17. MIL merupakan nama biro perancang helikopter ini, yaitu MIL Moscow Helicopter, sedangkan pabrik pembuatnya adalah Kazan Helicopter Plant. Karena berukuran besar, helikopter ini menggunakan baling-baling utama dengan diameter total 21,25 meter. Jumlah bilah pada baling-baling utama ada 5 buah, sedangkan baling-baling ekor terdiri dari 3 bilah. Berat kosong helikopter ini sekitar 7 ton, dan mampu lepas landas dengan berat maksimum 13 ton. Helikopter ini mampu mengangkut hingga 30 personel bersenjata lengkap. Kekuatan helikopter ini bersumber dari tenaga 2 buah mesin turboshaft Isotov yang masing-masing berkekuatan 2.200 tenaga kuda, sehingga total berkekuatan 4.400 tenaga kuda. Dengan kekuatan besar tersebut, helikopter berat ini mampu melaju 262 km per jam. Sebagai helikopter angkut militer, Mi-17 TNI dipasangi senapan mesin FN-MAX di jendela sebelah kanan dan kiri, dan masih ada dudukan untuk senapan serbu di jendela bagian belakang. Dengan bahan bakar penuh tanpa tangki tambahan, helikopter ini mampu menjangkau jarak 800 km. Helikopter buatan perusahaan aerospasial Prancis ini pertama kali didatangkan ke Indonesia tahun 1978. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1980, Indonesia kembali membeli SA-330 Puma dari Prancis. Akhirnya, Indonesia melalui IPTN yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia mendapatkan lisensi untuk memproduksi helikopter SA-330 Puma. TNI Angkatan Udara membeli Puma buatan IPTN pada tahun 1982 dan 1985. Helikopter yang dibuat di Indonesia ini bernama NAS-330 Puma. Kini, total TNI memiliki 18 unit helikopter Puma, terdiri dari SA-330 dan NAS-330. Helikopter ini diawaki oleh 3 personil dan mampu mengangkut 16 orang penumpang. Kecepatan maksimumnya 257 km per jam dan mampu menjangkau jarak 580 km. Helikopter Puma difungsikan sebagai helikopter angkut, SAR tempur, dan lain-lain karena desainnya sebagai helikopter serbaguna. Pengembangan dari SA-330 Puma adalah AS-332 Super Puma. Di dunia internasional, AS-332 sekarang secara resmi bernama H215 Super Puma. Pergantian nama ini karena pergantian nama pabrik pembuatnya hasil dari proses merger. Super Puma awalnya dibuat oleh perusahaan aerospasial, kemudian merger dan berganti nama menjadi Eurocopter, dan sekarang menjadi Airbus Helicopter. Seperti halnya pendahulunya yaitu SA-330 Puma, Indonesia juga mendapatkan lisensi untuk membuat AS-332 Super Puma.
Super Puma buatan Indonesia diberi nama NAS-332 Super Puma. Selain sebagai helikopter militer, TNI Angkatan Udara menggunakan Super Puma ini sebagai helikopter VVIP, termasuk sebagai helikopter kepresidenan. Helikopter Super Puma untuk helikopter kepresidenan sempat akan digantikan oleh helikopter Augusta Westland atau AW101. Pembelian ini sempat menimbulkan kontroversi dan sampai saat ini kasusnya masih berjalan. Namun, fisik helikopter AW101 sudah berada di Indonesia di hanggar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Masih keturunan dari keluarga SA-330 Puma dan AS-332 Super Puma, EJ-725 Cocker menjadi helikopter angkut terbaru milik TNI Angkatan Udara. Seperti halnya Super Puma, EJ-725 saat ini telah berganti nama menjadi H-225 Caracal. Perbedaan penyebutan yang kadang sering membingungkan ini adalah karena pergantian nama perusahaan. Nama EJ-725 Super Cocker adalah ketika perusahaan pembuatnya masih bernama Eurocopter. Sedangkan kini, karena pabrik pembuatnya menjadi Airbus Helikopter, nama produknya berubah menjadi H-225 Caracal. Perbedaan paling mencolok yang mudah diamati antara Super Puma dengan H-225 Caracal adalah jumlah bilah pada paling-paling utama. AS-332 Super Puma menggunakan 4 bilah, sedangkan EJ-725 alias H-225 Caracal terdapat 5 bilah pada paling-paling utama. Helikopter yang diberi nickname Panther ini dibuat oleh perusahaan yang sama dengan helikopter Super Puma, yaitu Aerospatiale, yang berganti nama menjadi Eurocopter dan kini menjadi Airbus Helikopter. Produksi AS565 Panther untuk TNI juga melibatkan industri dalam negeri, yaitu PT Dirgantara Indonesia. Tidak hanya merakit, tetapi hampir 30% komponen helikopter ini diproduksi di Indonesia. Helikopter ini dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut sebagai helikopter pemburu kapal selam. Untuk melacak kapal selam, helikopter Panther ini dilengkapi sensor berupa sonar aktif yang bernama HELRAS. Setelah kapal selam musuh terlacak, untuk memburunya, helikopter Panther mampu meluncurkan torpedo. Selain fungsi utamanya sebagai anti kapal selam, helikopter AS565 juga bisa digunakan untuk fungsi lainnya, semisal helikopter angkut personil, karena mampu mengangkut 10 orang personil. Helikopter ini memiliki kecepatan maksimum 306 km per jam dan mampu terbang hingga ketinggian 5,8 km. AS550 Fennec merupakan salah satu helikopter yang terbilang baru yang dimiliki penerbangan angkatan darat atau penerbat. AS550 Fennec merupakan helikopter buatan Perancis yang dibuat oleh Airbus Helikopter yang dulu bernama Eurocopter. Sesuai namanya yaitu Fennec yang merupakan salah satu jenis rubah, helikopter ini termasuk helikopter ringan sekelas BO-105. AS550 Fennec ini semakin mempererat kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Helikopter, karena Fennec pesanan TNI dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia. Helikopter ini mulai memperkuat TNI tahun 2014. Pada tahun 2018, TNI Angkatan Darat juga menerima tambahan helikopter Fennec, namun sedikit berbeda karena tipenya adalah AS555. Perbedaan utama antara AS550 dan AS555 adalah jumlah mesinnya. AS550 menggunakan satu buah mesin turboshaft Turbomeca Ariel, sedangkan AS555 menggunakan mesin ganda, yaitu dua turboshaft Turbomeca Arius. AS555 sering disebut sebagai Fennec 2. Perbedaan jumlah mesin ini dapat dengan mudah diidentifikasi dengan melihat jumlah exhaust di belakang mesin. Perbedaan jumlah mesin ini otomatis menghasilkan perbedaan performa terhadap dua tipe helikopter tersebut. Salah satunya dari segi kecepatan. AS555 mampu mencapai kecepatan maksimum 278 km per jam, sedangkan AS550 hanya 246 km per jam. Helikopter ini mampu mengangkut 4 personil. Saat ini, TNI Angkatan Darat memiliki 12 helikopter Fennec, terdiri dari 6 unit AS550 bermesin tunggal dan 6 unit AS555 bermesin ganda. Dijuluki sebagai tank terbang, helikopter ini menjadi salah satu kekuatan kavaleri udara penerbangan Angkatan Darat. Ini karena helikopter ini selain membawa beragam persenjataan yang mematikan, juga dilindungi lapisan proteksi yang mampu menahan peluru hingga kaliber 12,7 mm. Interior kokpit juga dirancang sebagai kokpit bertekanan dan kedap udara, sehingga udara luar tidak dapat masuk ke dalam kokpit. Hal ini melindungi pilot dari potensi bahaya nubika atau nuklir, biologi, dan kimia. Helikopter milik TNI Angkatan Darat ini bernama MIL Mi-35P.
Mi-35P merupakan versi ekspor dari helikopter Mi-24P. Selain sebagai helikopter serbu, Mi-35P juga memiliki kompartemen di bagian belakang yang mampu mengangkut 8 orang pasukan. Senjata dari helikopter Mi-35P adalah kanon otomatis laras ganda GSH-30K kaliber 30 mm. Senjata ini terpasang tetap pada sisi kanan badan helikopter. Karena terpasang tetap, untuk mengarahkannya harus mengarahkan keseluruhan badan helikopter. Kemudian, senjata lainnya terpasang pada cantelan di bawah sayap. Ada 3 cantelan pada masing-masing sayap. Senjata yang dapat dipasang pada sayap ini adalah peluncur roket, bom hingga rudal anti-tank, semisal rudal AT-9 Spiral. Selain senjata, cantelan pada sayap ini juga dapat dipasangi tangki bahan bakar tambahan. Mi-35P menggunakan mesin yang sama dengan helikopter angkut Mi-17V5, yaitu sepasang mesin turboshaft isotop berdaya masing-masing 2.200 tenaga kuda. Tapi, kecepatan maksimal Mi-35P lebih tinggi daripada Mi-17. Mi-35 mampu dipacu hingga kecepatan 335 km per jam. Dengan bahan bakar penuh, Mi-35 mampu terbang selama 4 jam dan memiliki radius tempur atau combat radius 160 km. Radius tempur adalah radius pesawat dari lepas landas, melakukan misi, dan kembali ke pangkalan. EJ-120 Kolibri, sesuai dengan namanya yang diambil dari nama burung kolibri, merupakan helikopter kecil yang lincah dan gesit. Helikopter dengan 5 tempat duduk ini adalah helikopter ringan buatan Airbus Helikopter. Dengan mesin tunggal, yaitu mesin turboshaft merek Turbomeca Arios 2F, helikopter ini memiliki kecepatan jelajah normal 223 km per jam. Namun, masih dapat dipacu hingga kecepatan maksimum 278 km per jam. Di Indonesia, EJ-120 Kolibri digunakan sebagai helikopter latih baik oleh Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Namun, sewaktu-waktu, helikopter ini dapat difungsikan untuk misi militer lainnya, seperti intai udara ringan hingga misi SAR. Selain sebagai helikopter latih, TNI menggunakan EJ-120 Kolibri untuk tim aerobatik helikopter yang bernama Dynamic Pegasus. Inilah helikopter tempur terbaru dan tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Darat saat ini. Helikopter buatan Boeing ini dibeli Indonesia sebanyak 8 unit. Varian AH-64 yang dibeli adalah AH-64E Guardian. Varian ini dulunya bernama AH-64D Block 3. Datang pertama kali pada bulan Desember 2017 sebanyak 2 unit, diangkut dengan pesawat angkut C-17. Kemudian, sisanya dikirim dengan kapal laut. Seluruh helikopter AH-64 Apache telah resmi diserah terimakan kepada TNI Angkatan Darat pada bulan Mei 2018. Sebagai helikopter tempur, Apache dilengkapi dengan beragam senjata mematikan. Persenjataan pada helikopter Apache adalah kanon otomatis M230 kaliber 30 mm, roket Hydra 70 mm, dan rudal anti-tank AGM-114 Hellfire. Kanon otomatis berada di bagian bawah badan helikopter dan dapat dikontrol langsung dengan helm canggih yang dipakai oleh pilot. Sedangkan peluncur roket dan peluncur rudal Hellfire berada pada cantelan di bawah sayap. Ada 4 cantelan dan masing-masing dapat dimuati hingga 4 rudal. Untuk mendukung kemampuan tempurnya, Apache juga dilengkapi berbagai macam sensor, pengendali tembakan, dan radar. Beragam sensor ini terdapat pada perangkat di bagian depan yang disebut sebagai Target Acquisition and Designation Site, disingkat TADS. Kemudian, beberapa tipe Apache dilengkapi radar pengendali tembakan AN/APG-78 yang ditempatkan di atas baling-baling utama. Dalam paket pembelian, dari 8 unit helikopter, 4 unit diantaranya akan dilengkapi radar AN/APG-78 ini. Selain itu, berdasarkan kontrak pembelian, selain helikopter, juga termasuk 3 unit mesin turboshaft buatan General Electric untuk mesin cadangan, serta lebih dari 100 rudal Hellfire. Helikopter tempur bermesin ganda ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 293 km per jam dan terbang setinggi 6.400 meter. Radius tempurnya adalah 480 km, tetapi jika terbang dari titik ke titik, mampu menjangkau jarak 1.900 km. AH-64E Apache Guardian milik TNI Angkatan Darat ditempatkan di Skuadron 11 Serbu Penerbat di Semarang, Jawa Tengah. Itulah beragam helikopter yang dimiliki dan digunakan oleh TNI saat ini. Pada episode berikutnya, kita akan membahas artileri pertahanan udara. Kita akan mengulas berbagai alutsista Arhanud yang digunakan oleh TNI. Sampai jumpa.